Kepala pusing. Zishu, kamu kenapa? Minuman? Ada obat di minuman ini, ada sesuatu di minuman ini. Aku antar kamu ke rumah sakit. Dia sangat dekat denganku. Zishu. Kenapa kepalanya besar sekali? Biasanya sebesar ini. Zishu. Pulang, pulang. Sini, sini. Iya, iya, iya. Kepala pusing banget. Kenapa dia pendek sekali? Tidak setinggi tongkat kakekku. Kamu bilang siapa pendek? Bisa nggak lembut sedikit? Hizong. Pantatku sakit. Jangan ganggu aku, berisik banget. Bagaimana bisa merusak wajah tampanku? Tang-tang. Kamu sudah bangun. Aku ambilkan kamu air. Tang-tang. Aku di sini. Tang-tang. Kamu ketawa apa? Aku suka kamu. Wajah yang besar sekali. Wajahku kecil kok. Wangi dan manis, seperti kue kecil. Aku mau makan kue. Sudah cukup belum? Tidak menyangka kamu manja sekali. Memang cukup tampan. Kalau kamu bisa terus diam seperti ini, baguslah. Kamu sudah bangun ya? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Syukurlah. Tadi aku lihat kamu seperti itu, khawatir sekali. Sudah baik, terima kasih. Kamu masih ingat nggak? Tadi kamu bilang apa? Aku. Aku juga suka kamu.
Shishu, kamu datang. Cepat masuk. Kenapa janjian di tempat seperti ini? Karena kamu mau ketemu aku, tentu aku harus persiapkan dengan baik. Cepat masuk. Duduklah. Kamu sudah mengerti? Aku datang untuk menyelesaikan masalah, aku harap. Jangan karena kita berdua mempengaruhi perusahaan. Jadi menurutmu, rasa sakit yang kualami tidak sepenting urusan perusahaanmu, ya? Nianchu, aku minta maaf padamu. Sebelumnya aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Semoga kamu bisa memaafkanku. Tapi jangan karena kita berdua mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan He. Pada akhirnya, kamu datang karena urusan bisnis. Baiklah, kalau kamu mau minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Kamu mau apa lagi? Shishu, kamu tahu, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Selain itu, apa saja boleh. Baik, temani aku minum. Setelah minum ini, kita selesai. Sesederhana itu. Ayo, aku menghormatimu dengan gelas ini. Sebagai tanda bahwa aku pernah menyukaimu.
Sekarang aku boleh pergi, kan? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Zishu, Tang Tang. kamu datang untuk apa? Tang Tang, aku ingin bicara denganmu. Katakanlah, Tang Tang. Maaf. hanya itu yang ingin kamu katakan? Kalau sudah selesai, kamu boleh pergi. Tang Tang, sebelumnya aku terlalu impulsif. Melakukan hal yang menyakitimu. Maaf. Aku sudah berpikir, cinta yang sebenarnya harusnya melindungimu dan menjaga kamu. Bukan menyakiti atau menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa mempertimbangkan hal yang paling dasar. Aku berani mempertanyakan perasaanmu. Tang Tang. Aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu berada di sisimu. Maafkan aku ya. Zhang Zheng, Ada APA? dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku akan membawamu. Kamu ngebut lagi, cepat-cepat. Tidak bisa dengar. Bagaimana caranya mencari di antara begitu banyak ruangan? Kamu tidak bisa lolos dari tanganku. Apakah ini? Bukan. Tang Tang. Kamu di mana? Tang Tang. Kamu di mana, Tang Tang? Tunggu sebentar, aku dengar dia memanggilku. Ini ruangannya. Bahkan pintunya tidak dikunci. Zishu. Kamu sedang apa? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Zishu, bangun. Senior Killer. Zishu. Ini yang kamu sudah melakukan apa padanya? Tang Tang, kita bawa dia dulu. Tidak apa-apa. Tang Tang, bawa dia dulu. Baik. Aku akan menghalanginya. Terima kasih. Pergi sana. Bukankah kamu mencintai Tang Tang? Kenapa kamu membantu Tang Tang? Bersama Hijishu. Aku memang mencintainya. Tapi jika aku mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban untuk membuatnya bahagia. Hah? Ini bukan cinta namanya. Aku mencintai Hijishu, jadi aku tidak bisa menerima. Dia bersama wanita manapun. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih ya. Sebelumnya aku salah menuduhmu, maafkan aku. Tidak apa-apa, Paman. Zishu, kamu benar, selalu mengalah. Hanya kita tidak kendalikan orang lain. Tenang ayah, aku sudah siap. Aku tidak khawatir, karena sekarang kamu tidak sendirian. Grup Hi membutuhkanmu, aku harap kamu bisa bersamanya. Melewati masa sulit. Aku umumkan, mulai hari ini. Tang Tang menggantikan posisi Manyakin, menjabat sebagai direktur pemasaran. Baik. Terima kasih semuanya, kedepannya saya akan terus berusaha. Mohon dukungannya untuk pekerjaan saya. Dukung. Dukung. Ayo bekerja.
Direktur Tang, ini proposal proyek baru. Analisis kompetisi ditulis dengan baik. Tapi sekarang masih ada masalah. Kita perlu memasukkan grup Qin ke dalam penilaian risiko. Qin. Apakah mereka tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan itu, jadi kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Director He. Hari ini ada pesta, banyak investor akan hadir. Anda ikut dengan saya. Baik. Saya tidak terlalu terbiasa dengan tempat seperti ini. Tenang, ada saya di sini. Direktur He, Anda juga datang. Direktur Emma. Kebetulan sekali, ayo. Nona ini terlihat agak familiar. Direktur MA, kita pernah bertemu. Xiao Tang. Ingat-ingat, Anda kan sekretaris Direktur He. Direktur MA, dia sekarang adalah Direktur Tang. Yi, ini adalah CEO Grup He. Pemuda berbakat. Memang tampan, paman tidak bohong. Keponakannya ini, berbeda sekali dengan keluarga Direktur MA. Halo Direktur He. Halo. Direktur He terlihat sangat tampan. Selera bagus, cukup cantik. Nona Lu seleranya bagus, kalung ini sangat unik. Ini dibuat khusus oleh desainer, tidak bisa dibeli di luar. Mengerti? Barang langka itu berharga. Kalian lanjutkan, saya ke toilet dulu. Permisi. Nona Lu, bolehkah kita bertukar WeChat? Tentu saja. Benar-benar, bertukar WeChat untuk memperdalam pengertian. Kedepannya harus belajar dari Direktur He, saya masih ada urusan. Belajar yang baik. Direktur He, teman Anda tadi. Sepertinya agak tidak senang. Nona Lu, bisakah Anda memberikan kontak desainer kalung itu kepada saya? Kalau Hizong memang ingin kenalan, aku bisa ajak kamu. Gak usah, kurang nyaman. Oak. Sudah aku kirim. Hizong, gimana kalau kita juga pergi minum-minum? Terima kasih, minum gak usah, dan nomor kontakmu. Aku gak akan simpan. Kenapa? Takut pacarku salah paham. Hizong punya pacar? Yang tadi itu pacarku. Gak ganggu ya? Kebun anggurku di Prancis sudah berusia 400 tahun. Produksi tahunan 80.000 botol, semuanya kelas premium. Nggak banyak sih, setiap tahun ada pesawat khusus yang langsung mengirimnya ke sini. Batch berikutnya, aku khusus kirimkan untukmu, biar kamu coba. Ya, terima kasih. Huazong, proyek yang tadi aku bilang itu, banyak orang yang sudah nungguin buat invest. Kalau kamu tertarik, aku kasih ke kamu, aku nggak percaya nggak bisa ngehandle kamu. Kalau nggak bisa dapetin Oktober 20 juta dari kamu, aku nggak bakal pakai nama Liu. Yudahlah. Kalau sudah banyak yang nunggu, gimana aku bisa merebut kesempatan orang lain? Memang jagoan lama, nggak gampang terpancing. Maaf. Nggak lihat ya? Aku nggak sengaja. Ini kan customer, kamu bisa ganti? Shaun, Maaf. jangan susahkan si cewek ini. Aku cari orang buat bikin ulang untukmu. Nggak apa-apa, nggak usah repot Huazong. Begini aja. Aku ke toilet dulu, bentar lagi balik. Kamu tadi sengaja ya? Kenapa? Aku lihat dia terus nempel ke kamu, meskipun mulutnya manis. Tapi sebenarnya nggak tulus. Kamu tahu dia nggak tulus gimana? Soalnya dia kelihatannya nggak baik. Kalau aku, kelihatannya baik nggak? Menurut aku iya. Soalnya tadi dia begitu mengganggu, kamu tetap sopan. Dan dia tadi terus-terusan sombong. Kamu tetap tenang. Kamu tahu aku siapa? Maaf, aku nggak tahu. Sebenarnya acara kayak gini jarang aku dateng. Nggak kenal siapa-siapa, jadi aku agak nggak nyaman. Kalau nggak kenal siapa-siapa, kenapa nggak kenalan aja? Aku nggak terlalu jago.
Dan aku juga tidak terlalu suka orang yang suka memuji diri sendiri. Menurutku itu cukup membosankan. Memuji diri sendiri itu hal yang wajar. Setiap orang yang datang ke sini punya tujuan mereka sendiri. Kalau kamu datang dengan siapa? Aku Tangtang dari grup Hi. Grup Hi. Apakah kalian baru-baru ini mengalami kesulitan? Anda tahu? Tahu sedikit. Jika kamu tidak ingin tetap di grup Hi, apakah kamu ingin bekerja bersamaku? Terima kasih, meskipun aku tidak tahu siapa Anda. Dan juga tidak tahu mengapa Anda bertanya seperti itu. Tapi aku tidak akan meninggalkan grup Hi. Karena aku sudah berjanji kepada Pak Hi. Untuk menemaninya melewati masa sulit ini. Kalau begitu, aku berharap semuanya berjalan lancar untuk kalian. Hari ini kita bisa dibilang sudah kenal. Aku Huarong dari Modal Bunga. Sangat hormat bisa berkenal dengan Anda. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa menghubungiku. Kalau begitu, aku ingin bersulang untuk Anda. Ayo. Aku tidak datang ke kantor seharian, kamu tidak bertanya aku kemana. Siapa yang tahu kamu kemana? Kenapa? Tidak senang? Tidak ada yang tidak senang. Lagi sibuk. Benar. Kalau begitu, sebagai bos, aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan karyawanku. Sebagai karyawan, aku juga tidak berani bertanya kemana bos pergi. Kamu akan segera tahu. Jadi kamu datang untuk menjemputku? Ya iyalah. Ayo naik, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat ini sudah kamu pesan sebelumnya? Iya. Untukku. Khusus dibuat untukmu. Kenapa tiba-tiba memberiku ini? Waktu itu aku melihat Lui memakai ini dan terlihat cantik. Jadi aku minta kontak desainernya. Lui ya. Ternyata waktu itu kamu tertarik padanya karena ini. Memangnya kenapa? Cemburu? Sekarang tidak lagi. Ayo. Cantik tidak? Aku akan memberitahu semua orang. Kamu adalah pacarku. Kamu benar-benar tidak menghargai aku. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan, Qin Yanchu. Berhenti. Mereka benar-benar bersama, APA kamu tidak marah? Aku pikir Hisishu benar-benar akan mengecewakan Tangtang. Apa masih ada yang perlu kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu lagi? Aku rasa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyiapkan uang hadiah. Dasar pengecut, kamu akan menyesal. Nona Chin. Tang, kamu pantas?
Lihat kondisinya hari ini. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang besar. Mengenai bagiannya, kita bisa bicara lagi. Baik. Sekretaris kecil berubah menjadi Direktur Tang. Kamu datang lagi untuk apa? Aku tentu datang untuk memberi selamat. Lihat grup Hi bangkrut. Apakah kalian berdua juga akan budget mesra? Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian secara resmi. Mulai sekarang, grup Hi jangan harap dapat uang dari Qin lagi. Investasi masa lalu akan aku tarik semua. Tunggu saja kamu menangis. Qin Yanchu. Investor grup Hi tidak mungkin hanya Qin. Hishishu, percaya tidak percaya. Ayahku satu telepon, tidak ada yang berani investasi ke kamu lagi. Siapa bilang? Kak Hua, tidak menyangka kamu benar-benar datang. Aku juga tidak menyangka kamu benar-benar menghubungi aku. Kamu adalah putri Qin Yude. Memang mirip sekali dengan ayahmu. Kamu siapa sebenarnya? Mulai sekarang, Baihua Capital dan grup Hi resmi bekerja sama. Aku akan menjadi investor baru grup Hi. Hi, investasi itu tentang orang. Kamu sangat beruntung. Ada orang seperti Tang Tang di sampingmu. Terima kasih, Hua. Kalian siapkan kontraknya. Aku tunggu kabar kalian. Baik. Jangan pikir kalian sudah menang. Kami tidak pernah bicara tentang menang atau kalah. Kamu sendiri yang selalu bersaing dengan dirimu sendiri. Kami? Apa hakmu bicara tentang kami? Kamu siapa sih? Tang Tang, tidak perlu bicara begitu dengannya. Lin, itu kamu yang atur kan? Zhang Zheng, kamu juga yang menyebarkan rumor itu, kan? Dan lawan itu, kamu juga yang menyuruh orang untuk mempostingnya, kan? Ya, emang kenapa? Pernahkah kamu berpikir, siapa yang akan terluka akibat semua ini? Kamu ngerti apa? Aku melakukan semua ini karena aku mencintai Hishishu. Kamu salah, cinta itu tentang memberi, bukan meminta apalagi menyakiti. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Pergilah, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Hishishu, aku tidak bisa mendapatkanmu. Dan aku juga tidak bisa menjatuhkanmu. Tapi semua yang aku lakukan ini karena aku benar-benar menyukaimu. Tapi kamu tidak pernah menganggapku. Kamu pasti akan menyesal. Terima kasih. Aku akan selalu ada di sampingmu. Aku juga akan selalu ada di sampingmu. Ayo. Tidak ada kopi? Susu juga enak kok. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri ya? Ya, di mana ada kamu, disitulah rumahku. Aku hanya ingin bersamamu. Sudahlah, kita masih punya urusan penting hari ini. Sore ini kita harus menandatangani kontrak dengan Hua. Tenang, aku sudah siap. Ayahku juga akan datang sore ini. Baguslah. Pam and He. Nian Chu. Aku mau menerima telepon. Halo, Pak Hi. Apakah Anda bersama Pak Lauhi? Tidak, kenapa? Saya ingin memastikan waktu kedatangan Pak Lauhi. Tapi Pak Lauhi tidak menjawab telepon. Bisakah Anda menghubunginya? Baik, saya akan mencoba menghubunginya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Apa ada masalah? Tidak bisa menghubungi ayahku. Mungkin dia tidak mendengar. Ayahku tidak pernah absen dari pertemuan apapun. Dia tahu hari ini sangat penting. Sebenarnya aku terus memikirkan kejadian kemarin. Meskipun Hua setuju membantu kita. Dan Qin juga membatalkan kontrak dengan kita. Tapi pembatalan kontrak pasti bukan tujuan Qin. Menurut pemahamanku tentang Qin Yanchu.
Dia tidak akan berhenti begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan pulang sebentar. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Perusahaan juga perlu ada yang menjaga. Kamu tunggu kabar dariku di sana ya. Baik, aku akan mengantarmu sampai pintu. Pelen. Maaf ya, Paman Hi. Sebelumnya aku tidak mengerti, tidak memahami kesulitanmu, tidak menghormati keinginan Hishishu. Sekarang aku sudah mengerti, aku ingin memberitahumu. Maafkan aku. Nian Chu, bisa mengakui kesalahan itu hal yang baik. Tapi untuk layanan ini, tidak perlu lagi. Pelen. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik. Pergi. Lepaskan. Tolong. Pergi, cepat pergi. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu kembali lagi? Baru saja keluar, aku merasa gelisah, jadi kembali untuk membawamu pergi. Sudah tidak apa-apa. Aku sangat ketakutan. Pergi. Hello, Nona Chin. Tang dibawa oleh Hishishu. APA? Kalian berdua jaga dia baik-baik ya. Ya. Hishishu, Tang, kalian yang memaksaku. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kalian pasti akan menyesal. Kenapa lagi si jalang ini? Kalian pasti akan menyesal. Kalian mati bersama saja. Hati-hati. Zishu, bangun. Zishu. Tang. Zishu, aku di sini. Kamu sudah bangun. Presentasi ini terlalu jelek. Kenapa fontnya tidak seragam dan tidak di tengah? Sekilas tahu pasti itu hasil karyamu. Sudah begini masih memaki aku dalam mimpi. Kamu sudah tidur 3 hari. Ini di mana? Kamu bangun. Tang. Aku baru saja melihatmu dalam mimpiku. Iya, kamu masih memaki aku dalam mimpi. Kamu tahu itu? Tentu saja. Sepertinya setelah menikah, kita harus tidur terpisah. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku ingin minum air. Pelan-pelan. Apakah aku tidak perlu membuka mulut lagi saat berbicara denganmu? Kalau begitu, aku langsung menjahit mulutmu saja. Aku mau bilang rahasia. Rahasia apa? Dekat, baru aku kasih tahu. Apa? Lebih dekat lagi. Apa? Sudah begini masih mikir begitu? Sakit. Bohong, kali ini beneran sakit. Siapa suruh kamu begitu? Lihat masih sakit atau tidak. Apa yang aku bilang tadi saat memaki kamu? Tadi kamu bilang presentasiku jelek. Lalu, aku juga memuji kamu. Aku tidak dengar, kamu puji aku apa? Bilang dong. Kalau tidak dengar ya sudah. Bilang dong. Kamu langsung lari ke sini tanpa peduli, terlalu berbahaya. Untung tidak ada masalah besar. Untung yang terluka aku, semua ini sebenarnya karena aku. Kalau kamu yang terluka, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Yang penting Lauhi tidak apa-apa. Sedangkan Qin Yanchu, meskipun sudah menyerahkan diri, tapi tetap terbukti bersalah melukai orang dengan sengaja. Seharusnya dia akan mendapat hukuman yang setimpal.
Yang penting dia bisa mengerti, semua ini seharusnya sudah selesai. Tenang, kita pasti akan semakin baik. Kalau aku sudah tua, apakah kamu akan tetap mendorongku seperti ini? Tentu, tapi kalau aku sudah tua, mungkin aku tidak bisa mendorongmu lagi. Kalau kita sudah tua dan tidak bisa jalan lagi, aku akan pelan-pelan mendorongmu seperti ini. Kalau begitu, kita berdua jadi kura-kura tua dong. Kura-kura kan bagus, bisa panjang umur. Kalau bisa hidup 100 tahun, kita bisa bersama selama 100 tahun. Kenapa belum bangun? Kamu sudah bangun, Tang-Tang? Sakit? Bukan, aku sudah sakit seperti ini. Kenapa kamu begitu tenang? Apa yang kamu bicarakan? Aku hampir mati karena khawatir, masih bilang tenang. Masih sakit? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Apa aku tidak bisa membaca pikiran lagi? Tunggu sebentar. Aku akan memikirkan sesuatu dalam hati. Lihat apakah kamu bisa mendengarnya. Bisa. Lebih dekat. Pelan-pelan. Bisa dengar? Ayo, jangan bergerak, berbaring dengan tenang. Kakak perawat, berapa umurmu? Apa yang kamu katakan? Jangan jawab dulu, pikirkan dalam hati, biar aku tebak. Aku sudah memikirkannya, katakan. 30. Ayo tangan, pelan-pelan. Apa 30? Aku baru 20. Maaf kakak perawat, bukan adik perawat. Tidak bisa dengar juga bagus. Jadi nanti tidak perlu tidur terpisah. Kenapa kamu buru-buru memanggilku? Lihat, Apa ini? lihat. Kita berhasil. Ya, berkat bantuan Kak Hua. Bisnis bisa melewati masa sulit. Tang-Tang, terima kasih. Berkat kamu. Ini hasil kerja sama kita, jangan bilang begitu. Kamu. Jangan terlalu rendah hati. Untuk menghargai kontribusimu kepada He Group, hari ini, aku akan menjadi sekretarismu sehari. Ada hal baik seperti ini? Ayo, Ayo. Bos Tang. Ada perintah? pergi ambilkan kopi untukku. Baik. Bos Tang, kopi Anda, tanpa gula dan susu. Coba. Bagaimana? Terlalu panas, aku mau yang 56 derajat. Baik. Itu Tang Zong. Aku mau bertanya, bagaimana biasanya kamu mengontrol suhu air 56 derajat? Ini sederhana. Ayo, aku ajari kamu. Seperti ini. Kamu biasanya mengontrol suhu air seperti ini? Iya, Air liur ada di dalamnya. lalu bagaimana? Seharusnya dari dulu aku memecat kamu. Kenapa kamu percaya semua? Aku hanya bercanda. Ketel air di kantor bisa diatur suhunya, bodoh. Ayo. Kamu lebih baik tetap jadi Hizong. Lalu kamu? Mau tidak jadi istri Hizong? Sangat nyaman. Kamu bawa aku ke sini hanya untuk melihat laut? Juga untuk mendengar angin laut.
Apa istimewanya angin laut? Aku akan ceritakan sebuah kisah. Dulu ada seorang wanita dan seorang pelaut yang saling mencintai. Tapi pelaut itu sering berlayar di laut. Mereka jarang bertemu. Jadi ketika mereka merindukan satu sama lain, mereka akan mengatakan apa yang ingin mereka katakan ke laut. Bagi mereka, angin laut adalah surat cinta. Sangat romantis. Tang-tang. Ingatkah kamu terakhir kali kita berbicara di pantai? Sejak saat itu, aku sudah diam-diam mengatakan kata-kata cinta ke laut. Kali ini aku ingin mengatakannya langsung padamu. Tang-tang. Aku mencintaimu. Kamu tidak perlu lagi punya kemampuan membaca pikiran. Karena aku akan memberikan hatiku sepenuhnya padamu. Tang-tang. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku dengar kamu sudah lama menyukaiku, benar tidak? Iya, Jangan pikir karena aku tidak bisa membaca pikiran, kamu bisa berbohong. aku tidak bohong, benar. Lalu sejak kapan? Itu harus dimulai dari pertemuan pertama kita. Ada yang tertabrak? Mari lihat orang ini tertabrak. Tabrak orang. Kakiku tidak bisa bergerak. Aku tidak menabrakmu, bro. Cepat pergi, aku sedang buru-buru. Jangan pikir punya uang sedikit bisa sombong. Kamu menabrakku hari ini, kamu tidak bisa pergi. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak pergi, aku benar-benar akan menabrakmu. Cepat bangun, kamu mau bunuh orang. Semua, tolong nilai ini. Dia menabrak kakiku, sampai patah lalu mau pergi. Aku punya orang tua dan anak, sekarang aku jadi cacat. Kenapa kamu lagi? Semua, ini cuma tukang tipu profesional. Aku sudah ketemu dia 3 kali dalam seminggu. Mereka berdua satu tim. Bagaimana mungkin? Aku bilang, kamu punya tangan dan kaki, ngapain tidak kerja yang benar? Harusnya di sini cuma cari masalah. Aku kasih tahu, cepat pergi, kalau tidak aku laporkan polisi. Mereka berdua menabrakku lalu mau kabur. Tolong nilai ini. Sialan aku. Minggir. 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 Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selesai. Maaf. Baru saja ada halangan di jalan. Bisa minta kesempatan wawancara sekali lagi? Bos kami sangat menghargai ketepatan waktu. Jadi benar-benar tidak ada cara. Tolong lihat sekali lagi. Maaf, silakan pulang. Tapi, Pak Hee. Tang-tang. Kamu diterima, mulai besok, kamu jadi sekretarisku. Pak Hee. Tapi Anda tidak bilang mau cari sekretaris. dia bos Anda? Rupanya kamu sudah merencanakan ini. Lalu kamu selalu menindasku. Dulu aku tidak mengerti diriku sendiri. Juga tidak mengerti apa itu cinta. Apalagi bagaimana mencintai seseorang. Sekarang aku mengerti.
Tang Tang. Karena kejujuran, keberanian, dan kelucuanmu. Mendorongku. Membuatku bisa menjadi diriku sendiri dengan bebas. Sekarang, biarkan aku yang menjagamu. Mengapa mengeluh? Bukankah kamu sendiri yang menandatangani kontrak itu? Tidak puas? Pasal kelima. Karena posisi ini memiliki tingkat ketidakgantian yang tinggi, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Jika pihak kedua melanggar, maka harus membayar denda kepada pihak pertama. 3 juta. Jika ada lembur dalam situasi non-darurat, dan pihak pertama sedang sibuk dengan pekerjaan, pihak pertama berhak meminta bantuan pihak kedua untuk menyelesaikan pekerjaan. Lihat sendiri. Sepertinya semua yang aku ajarkan kepadamu selama ini, kamu gunakan untuk melawanku, ya? Hizong, sekarang kamu tahu betapa sulitnya menjadi sekretaris, kan? Tahu. Tang Song.